Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. So, back with me, Bayu Fermadi, and today we will learn about giving an expression that are common in our daily conversation, which call offers and suggestion. Before we start, don't forget to click the like button and subscribe. Okay, let's jump into our material for today. So, let's start with suggestion. But first, we need to know what is a suggestion. Jadi, sebelum kita menelaah lebih jauh apa itu suggestion, kita akan membahas dulu apa sih yang dimaksud dengan suggestion. So, suggestion means to give a recommendation, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone consideration. Jadi, suggestion di sini adalah sebuah rekomendasi seseorang mengajukan pendapat atau ide untuk menjadi pertimbangan lawan bicaranya atau orang yang sedang berbincang dengan dia. Suggestions are abstract and it can be in a form of solution, advice, plan, and idea. And this expression can be accepted and refused. Jadi bentuk suggestion ini sebenarnya ada banyak. Yang biasa kita temui atau kita dengar adalah dalam bentuk solusi terhadap sebuah masalah, nasihat, dan ide-ide. And move on to the social function of suggestion. The social function is to give a recommendation for other people to consider something. Jadi social functionnya dari suggestion adalah untuk membantu orang lain mempertimbangkan sesuatu yang akan dia tetapkan, seperti itu ya. Okay, let's move to the next part, which is the sentence structure. Kita lanjut ke bagian selanjutnya ya. Kita akan membahas tentang struktur kalimat dari ekspresi suggestion. So, the sentence consists of 4 parts, which is subject plus verb plus that plus object. Jadi, dalam membentuk kalimat ekspresi dari suggestion ini terdiri dari 4 bagian, yaitu ada subject. Di bagian subjek ini biasanya berisi I, he, we, they. Selanjutnya ditambah dengan verb. Verb yang digunakan dalam sentence suggestion adalah biasanya suggest, recommend, propose, and advise. Setelah menambahkan verb, dalam kalimat biasanya menggunakan that. Dan terakhir, di bagian terakhir ada objek. Seperti yang bisa kita lihat di contoh, objek di sana digunakan he worked hard. We work together on this. He worked hard. And a report should be sent in. So let's practice by reading and kita akan berlatih menyusun sesuai dengan contoh yang ada di layar. I sebagai subjek, kemudian ditambah dengan verb, kita pakai yang suggest ya, kemudian ditambah that, kemudian kita tambahkan objek di bagian terakhir, a report should be sent in. Jadi menjadi sebuah satuan kalimat yaitu I suggest that a report should be sent in. Kira-kira seperti itu. Semoga sejauh ini teman-teman yang melihat video ini sudah bisa mengerti tentang sentence structure dari suggestion expression. Okay, let's move to the next part. Alright, let's continue our lesson about suggestion. In this part, we will talk about
how to respond a suggestion. Selanjutnya, setelah kita bisa memberikan atau mengekspresikan suggestion, kita juga harus bisa merespon suggestion yang orang berikan kepada kita. Respon yang kita berikan bisa berupa accepting atau menerima dan declining atau menolak suggestion itu sendiri. Oke. Ekspresi yang bisa kita gunakan bisa kita lihat pada gambar berikut. So, let's say there is your friend that make a suggestion with you and he or she say, let's go to movies. Jadi mari kita asumsikan teman kalian mengajak kalian ke bioskop untuk menonton sebuah film. So if you choose to accept the suggestion, you may respond to yes, let's go, atau ya, mari kita pergi, or you can choose to decline the suggestion by saying no, thank you. I do not feel like going. Tidak, terima kasih. Saya rasa saya tidak ingin pergi. Okay, let's take another example here on the screen. So let's say the suggestion is, I think you should go and meet her. If you choose to accept the suggestion, you may respond by saying, okay, if you say so. Baiklah jika kamu bicara begitu. Or you can decline the suggestion by saying, sorry, I can't. I have previous engagement. Tidak, terima kasih, saya sudah ada janji yang lain. Jadi ini adalah beberapa contoh ekspresi yang bisa digunakan dalam accepting or declining suggestion yang orang berikan kepada kita. Saya harap sejauh ini sudah bisa mengerti, karena kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu offering. Move to offering part. Offering is an expression means to give something physical or abstract which can be taken as a gift or a trade. Jadi, offering di sini adalah sebuah ekspresi untuk menawarkan atau memberikan sesuatu dalam bentuk fisik atau bentuk lainnya seperti bantuan, di mana offering ini bisa biasanya kita temui dalam bentuk sebuah hadiah atau pertukaran. And offering can be given in terms of food, money, solution, friendship, or bargain. This expression also can be accepted or refused. Offering bisa diberikan dalam bentuk makanan, uang, pertemanan, atau sebuah negosiasi yang kita lakukan dengan orang lain. Dan lagi, ekspresi offering ini bisa kita terima atau kita tolak. Move to the social function. Offering is a help or helping someone to solve a situation. Jadi offering sebagai fungsi sosialnya adalah membantu seseorang untuk menyelesaikan sebuah situasi yang terjadi kepada dirinya. Sebagai contoh, bisa kita contohkan ketika kita melihat seseorang, dia terlihat seperti kesulitan, mungkin kehilangan uang untuk membayar sesuatu, kita bisa memberikan mereka offering in terms of money. Kita bisa membantu mereka dalam bentuk pemberian, yaitu uang. Sejauh itu saya harap bisa mengerti. Move on to the sentence structure. Baiklah, kita akan lanjutkan ke bentuk kalimat yang biasa digunakan dalam ekspresi offering. So, in making an offering expression, the sentence consists of three parts, which is modal verb,
or modal auxiliary verb plus subject plus object. Jadi ada tiga bagian dalam membentuk kalimat ekspresi offering, yaitu modal verb, subject, dan object. So in modal verb, the word that usually used are may, shall, could, or will. And next is the subject is you, we, I, or they can use that too. And the last is object is as the example there, help you with the book, take you home, or bring you something. So let's construct our sentence by combining these three parts. So let's use the modal verb. We can use as example could, and the subject we use I, and the object is help you with the book. By combining that, we get our expression of offering, and it sounds like could I help you with the book? Jadi kita bisa dari menggabungkan ketiga bagian ini kita membuat sebuah ekspresi offering yaitu could I help you with the book? Bolehkah saya membantumu dengan buku-buku itu? After we know the sentence structure and how to make the expression, we also have to know how to respond it. Setelah dapat membuat ekspresi offering, kita juga harus tahu bagaimana cara merespon dari ekspresi offering yang diberikan orang lain terhadap kita. Dalam hal itu, kita dapat melihat contoh yang ada di layar. So, how to respond or responding to offers. So, let's say one of your friends offers you like this. Can I help you? You can choose by accepting the offers and say that, yes, please, I really appreciate it. Or you can decline the offers by saying, it's okay, I can do it myself. So, jadi kita asumsikan seseorang atau seorang teman kita menawarkan sebuah bantuan. Dia berbicara, eh, adik, bisa saya bantu kamu? Nah, jika kalian memilih untuk menerima bantuannya, kalian bisa menerima bantuannya dengan mengatakan, ya, terima kasih, saya sangat menghargai itu. Dan jika kalian menolaknya, kalian bisa mengatakan, tidak apa-apa, saya bisa melakukannya sendiri. Let's see another example. Shall I bring you some tea? Thank you, it's very kind of you. Or you can decline it by saying no thank you. Dia ada seseorang yang menawarkan kamu teh. Kamu bisa menerimanya dengan mengatakan terima kasih, kamu sangat baik, atau kamu bisa menolaknya dengan mengatakan tidak, terima kasih. So, the other example is the same. You can read it by yourself. Jadi, sisa dari example ini kurang lebih sama. Kalian bisa belajar dan bisa mengulanginya sendiri. Dan mungkin juga bisa mengingat-ingat jika kalian suatu saat eh, dihadapkan untuk merespons sebuah ekspresi offering. So I think that's all for our lesson today. If you have a further question about
offering and suggestion expression, you can write down your comment on the comment section below this video. So I said thank you for your attention. Have a good day everyone and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.